Remaja yang gak jawab salam abang doain statusnya BPJS. BPJS singkatan dari Barisan Pemuda Jomblo Setia, kagak ada pasangannya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salamnya bukan karena kewajiban tapi takut disumpahi. Alhamdulillah, alhamdulillahil qawiyyi sultanuh, al-wadihi burhanuh, al-mabsuti bil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabati rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Al-mukarramun wal muhtaramun, para alimun ulama, guru-guru kita alhamdulillah hadir pada pagi hari ini bersama kita. Di antaranya Ketua Yayasan Baitur Rahim guru kita Ustaz Dr. Andes Haji Abdul Rahman Arsad, Ketua DKM Masjid Baitur Rahim guru kita Ustaz Haji Ahmad Maskur MA, Ketua Forum Ulama Habaib dan Jakarta tingkat kecamatan guru kita Ustaz Haji Khalid Sarjana Agama. Alhamdulillah kita punya guru-guru kita nyotok di buncit 10, girang hati rasanya bu. Cuman belum lama yang bikin kita nangis. Satu hari kemarin ada begal ditangkap, ditanya, dari buncit 10. Inna lillahi wa inna ilaihi. Yang terhormat dan yang sama-sama kita hormati guru kita Ustaz Haji Ahmad Syarifuddin, Ustaz Dr. Andes Effendi Ismail MPD, Ustaz Dr. Andes Rahmatullah MM, Ustaz Dr. Andes Haji Husin Fahmi, guru kita, kiai kita, sepuh kita, paku buminya buncit 10, Kiai Haji Makmun Madani. Ada juga hadir bersama kita pembina Masjid Baitur Rahim Bapak Profesor Dr. Haji Ahmad Supriyatin SYMM. Kita ucapkan selamat kepada beliau yang belum lama baru mendapatkan gelar profesornya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal. Guru kita Ustaz Haji Ahmad Sukri SD, Ustaz Dr. Andes Haji Ghazali Ridwan, abang-abang senior saya, banyak Bang Mael dan bang-bang yang lainnya. Ada donatur kita Bapak Mahsus, ada Bapak Insinyur Faas. Kita doain dah guru-guru kita, semua orang-orang tua kita, mudah-mudahan Allah senantiasa mudahkan segala macam urusannya, amin. Allah tambahkan umurnya, amin. Allah tambahkan rezekinya, amin. Allah jadikan hidupnya senang di dunia maupun senang di akhirat, amin ya rabbal. Wabil khusus kita doain juga guru kita, imam besar kita Al-Habib Muhammad Rizik Syihab. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini Allah menangkan perjuangannya, amin. Dan kita semua menjadi pengikut di barisannya, amin ya rabbal. Para shaimin wa shaimah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah ini pagi kita masih berada di masjid yang mulia, Masjid Jami Baitur Rahim. Allah takdirkan hidup kita berkumpul di masjid ini, alhamdulillah. Karena kalau bukan keimanan kita gak bakalan berada ini di masjid. Orang yang beriman adanya di masjid, tapi kalau orang munafik jauh, kayaknya roman-roman yang berat datang ke masjid. Para shaimin wa shaimat yang dimuliakan Allah, hadirnya seorang anak, ini judul fotonya, syarat-syarat menjadikan anak yang soleh. Berat ini, perjuangannya masih panjang bagi saya masih kecil. Mudah-mudahan anak kita yang soleh semuanya, amin.
Hadirnya seorang anak dalam kehidupan rumah tangga seseorang merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain anugerah, anak merupakan buah cinta yang bisa melekatkan hubungan suami dan istrinya. Coba kita lihat beberapa rumah tangga yang paginya dia berantem, sore minta bercerai, sore berantem, pagi minta bercerai. Tapi karena hadirnya seorang anak, anaknya banyak, 5 kecil-kecil bererot, yang ingusan serat-serat mulu, palanya orengan, kakinya budigan, nggak jadi tuh bercerai, di cancel. Lagi-lagi karena hadirnya seorang anak yang bisa melengkapkan hubungan suami istri. Selain anak anugerah, di sisi lain anak adalah sebagai amanah. Karena ini anak adalah amanah, maka mesti ada kewajiban-kewajiban kita sebagai orang tua dalam menjadikan anak kita anak yang soleh maupun soleha. Jangan kita punya anak bikinnya doang, Pak rajin malam-malam dilaporin sampai merem-melek. Jangan juga nasib anak kayak pohon ciplukan. Kagak ngerti kali anak sekarang pohon ciplukan. Pohon ciplukan yang muncul di tengah kebun, kagak ada yang nanam, kagak ada yang nyiram, tumbuh sendiri. Yang asal mulanya burung ciblek, apa kalau nggak salah dimakan buah apaan, dia berak di tengah kebun muncul laut ciplukan. Jangan sampai begitu anak kita. Gede sendiri kagak dididik. Lalu apa saja kewajiban kita sebagai orang tua terhadap anak kita? Yang pertama adalah mendoakan yang baik-baik. Ini kadang-kadang orang tua kebangetan girang, anaknya dipuji mulu, dimanja mulu. Begitu lahir anak raja, bapaknya ngojek, raja ngojek. Begitu lahir putih, montok badannya, pipinya cebi, kata bapaknya, waduh ini taksiran gede ini. Ntar begitu gede, kayak Nabila sakit nih, harganya dia. Begitu gede ini kayak emas, kan coba itu. Karena saking kiranya anak dipuji. Juga mulut kita kadang-kadang gak diolahin, Pak, sebagai orang tua. Ini anak, namanya anak masih kecil, hiperaktif, baru mencari kelas sekali, ini mulut orang tua udah sambawera. Ada orang tuanya dasar anak goblok, anak setan. Coba itu anak dari anak setan. Kalau anaknya setan, bapaknya apa? Longgar-longgar. Ini kadang-kadang bapaknya lagi manasin motor pagi-pagi, ini anak karena hiperaktif, dibuka tuh tangki motor bapaknya, dimasukin tuh botol aqua yang di sini gundu. Wah, Allah, bapaknya dimarah banget. Itu kebun Ragunan dibawa-bawa tuh Pak, dikatain tuh anaknya dari anjing sampai zebra semuanya di anak. Pak itu anak digentak. Itu anak kalau digentak bisa membunuh karakter anak Pak, secara tidak langsung. Mungkin efeknya nggak sekarang. Makanya saya sering ngomelin tuh sama bapak saya, kalau saya ngomelin anak saya dengan nada tinggi, bapak saya langsung teriak. Kalau kata bapak saya, anak jangan sering ngomelin, otaknya sempit, gedenya jelek. Makanya pantas kata Nabi kalau kita disuruh doain anak, sesuai hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang kedapatan tembok-tembok, madak-madak, kedapatan rezeki berupa finansial, baik berupa anak, falyad'u bil barakah, maka hendaknya dia minta doa biar berkah. Jangan kita berharap sama Allah, berharap yang di luar agama, tuntunan agama. Ada orang tua kan pengen, ya Allah, pengen anak saya ntar kalau udah gede otaknya encer. Lalu anak pulang sekolah kecelakaan metro mini, digilas palanya, encer. Ya Allah, pengen banget anak saya kalau udah gede kerjanya uncang-uncang kaki. Lalu anak kalau udah gede jadi tukang jahit, bekecek kaki. Coba itu bekecek.
Ada lagi orang tua, ya Allah, pengen anak saya kalau udah gede banyak pengikutnya, kiri kanan belakang. Tuh anak udah gede jadi tukang ngangon bebek. Ya Allah, pengen banget anak saya jadi anak soleh. Lalu anak udah gede dipungut sama haji soleh. Makanya doa yang benar, anak yang soleh, pakaiinnya. Ya Allah, pengen banget anak saya kalau udah kerjaannya di tempat yang basah. Lalu anak udah gede jadi tukang karyawan di Jistimon, kalau basah tuh pakai. Ya Allah, doanya biar benar. Kadang-kadang doa orang tua itu lebih cepat dimakbulin daripada guru-guru kita. Sesuai kata Nabi, doaul walidi liwalidihi doaun nabi ila ummati. Doa orang tua itu lebih cepat dikabulin karena doa orang tua seperti doa Nabi kepada umatnya. Alhamdulillah. Makanya Bu, kalau lagi marah anak jangan dikata-katain ya. Kalau lagi marah doanya cakep-cakep banget. Kalau lagi marah anak naik ke atas pohonam, naik biar kenceng, biar dia jangan soleh tuh gitu. Jangan bangga lo, doain lo jadi kiai itu. Kalau lagi marah doanya cakep-cakep, lebih cepat dikabul kadang-kadang kalau kita lagi marah. Kewajiban kita pertama mendoakan anak kita yang baik-baik. Kewajiban kedua, kewajiban orang tua terhadap anak adalah memberikan nafkah yang halal, bukan yang haram. Sulit bagi anak menjadi baik, sulit bagi anak melaksanakan ibadah kalau asupan yang kita berikan itu berasal dari makanan-makanan yang haram. Yang kata Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, asupan yang kita kasih ke anak, makanan yang kita berikan ke mulut anak, bukan hanya menguatkan fisik jasmaninya saja, akan tetapi dia akan membentuk karakter, mindset, gairah untuk melaksanakan ibadah. Makanan nih Pak penting, jauhin yang subhat apalagi yang haram. Makanya Raja Setan pantas Pak, kalau dia lagi ngomong sama anak buahnya nih setan-setan yang lain, kata Raja Setan, lo kalau mau godain manusia lihat apaan yang dimakan. Kalau yang dimakan dari cara yang haram, kalau yang dimakan makanan yang haram, lo jangan godain, jangan. Entar tuh makanan yang masuk ke dalam tubuhnya akan membawa dia sendirinya ke tempat yang haram-haram itu. Tapi kata Raja Setan, kalau lu melihat manusia cari kerjaannya halal sekalipun hidupnya susah, hujan-hujan bawa kerupuk, bawa tahu, dagang goreng, Allah rezekinya dia dikit, dia bertahan dengan yang halal. Kata Raja Setan, orang yang model begini lu habisin, lu keluarin jurus lu, Cimandek, Cikalong, Cisarua, Cimelati, semuanya lu bawa, lu godain itu anak manusia biar dia terjerumus kepada yang haram-haram. Makanya berat Pak kita kalau ngasih makan anak kita dari sesuatu yang haram. Kita pengen anak kita jadi soleh, jauh rasa-rasanya antara langit dan bumi. Man akala halalan arba'ina yawman tobat jawarihu. Barang siapa manusia, seorang anak baik dia kecil maupun dewasa, dia makan makanan yang halal selama 40 hari, tidak bercampur dengan yang subhat, tidak bercampur dengan yang haram, tobat jawarihu, maka tubuhnya akan bergairah melakukan kebaikan maupun ibadah. Makanya kalau kita pikirin empal-empal halus-halus, kalau diri kita ame silaturahim ogah, ame ngaji berat, ame guru rada gedek, jangan-jangan di dalam tubuh kita terdapat makanan yang haram.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang ketiga, setelah kita doain anak kita, setelah kita memberikan nafkah yang halal, kewajiban kita yang ketiga adalah memberikan pendidikan agama secara maksimal, bukan seadanya-adanya, bukan semau-maunya. Ini kadang-kadang orang tua ngikutin orang, anak lu masuk mana pesantren kah, masa depan lu madesu, masa depan lu suram. Inna lillahi wa inna ilaihi. Anak lu masuk mana, sekolahan swasta? Ya di sini nyari kerjaan susah. Anak gue mau di negeri, masya Allah bangganya sekolah di negeri. Padahal agama nyuruhnya nggak begitu. Man adaba waladahu shaghira sura bihi kabiran. Barang siapa yang mendidik anaknya dengan adab-adab ilmu agama semenjak kecil, sura bihi kabiran, nanti ketika itu anak dewasa, orang pertama kali yang akan dibahagiakan adalah orang tuanya. Tapi kalau ini anak semenjak kecil kagak dididik dengan ilmu agama, enggak dididik dengan adab-adab yang baik, seolah-olah kita sebagai orang tua sedang merakit bom waktu yang sebentar lagi ketika anak dewasa bom waktu tersebut meledak dan orang pertama kali yang akan dibahayakan atau kena abeknya adalah orang tuanya sendiri pertama kali. Makanya kalimatnya adabah, didik dengan adab, bukan didik tuh ilmu matematika, bukan didik tuh ilmu pengetahuan alam, kagak. Orang sekarang banyak yang pinter, adabnya kurang. Makanya saya demen perhatiin anak remaja ketika dia lagi salaman sama orang tua bagaimana. Salaman main kedet aja, paling itu main game. Kadang orang tuanya udah tua, tangannya dekat-dekat serius. Lihat kalau salaman kita dengan orang tua, cium tuh tangannya tuh, punggung tangannya cium, nempel di hidung, isep aroma tuh. Itu namanya adab. Dan yang namanya salaman ada dua, kita cium punggung tangan orang yang lebih tua atau orang tua kita atau guru-guru kita, itu namanya takzim. Terus udah cium punggungnya, kita balikin tangannya, cium telapak tangannya, itu namanya tabaruk. Karena kita yakin orang yang lebih tua atau guru-guru kita atau orang tua kita mencari keberkahan daripada hidupnya, insya. Makanya dulu ada seorang kiai yang didatengin oleh kedua orang tuanya, laki bini ini datang. Pak Kiai, lapor Pak Kiai, ada apa? Kata Kiai ini anak saya digamparin mulu, muka saya, muka bini saya udah kayak hardball ditabokin mulu. Kata Kiainya, emang anaknya umur berapa udah berani nabokin orang tua? Umur 20 tahunan Kiai, umur 20 tahunan. Ini Kiai bijak, kagak nyalain langsung anak, ditanyain dulu. Itu anak umur 20 tahunan udah dikasih apaan aja, udah dididik belum agamanya. Nah sekolahnya berhenti Kiai, duit bayaran diembat. Ini anak udah kebangetan, kalau istilah main bola offset, udah kebangetan, bukan cuma nyolong duit bapaknya doang, giring bapaknya dijual buat beli motor. Dan coba itu buat ngetrek, giring bapaknya dijual. Terus ini anak usia 20 tahunan udah dipilihin buat teman-temannya yang baik. Lengkap dah Kiai di rumah kita, rombongannya pondok berung semua yang sahabat malam minggu mabuk, ongkrong, banting kartu, nyekek botol, main perempuan. Innalillah. Terus anak ini usia 20 tahunan, kata Kiai, udah disuruh ngapain aja? Baru disuruh ngangon kebok Kiai. Apa kata Kiai? Ya udah dah, pantas dah, boleh jadi dah. Anak lo kagak bisa bedain muka kebun muka bapak mak, jadi tabokin mulu. Nah, makanya penting Pak, didik anak kita dengan adab.
Nggak perlu tuh pinter, yang penting benar. Kalau mau nyari pinter, berapa banyak pejabat kita pada pinter-pinter tapi korupsi. Yang penting benar. Yang keempat, kewajiban kita terhadap orang tua adalah ini yang lebih penting nih Pak, memberikan contoh yang baik kepada anak. Nyontohin, kalau ini anaknya udah ditaruh di pesantren, dicari nafkah yang halal, didoain yang baik-baik. Tapi begitu anak pulang pesantren, lihat keseharian bapak emaknya, bapaknya bulan Ramadan pagi-pagi udah ngopi samsu, ngopi hitam, Insya Allah. Ibunya sahabat keluar kagak nutup aurat, pakai celananya yang bupati buka paha tinggi-tinggi, bajunya sekwil dan sekitar wilayah dada. Bagaimana kita mau menjadikan anak kita yang soleh dan solehah kalau kita kagak nyontohin? Anak disuruh doa ke masjid, bapaknya kagak main ke masjid. Makanya saya bilang banyak ini sama teman-teman saya, ente ane lihat sering ngaji ya, iya. Cuman kok kagak sholat, males kan katanya. Sholat lagi mau aja. Cuman tenang saat kalau anak saya sih didoain apa ya, didoain ulama. Innalillah. Bagaimana kalau mau menjadikan anak kita soleh kalau kita ini kagak mencontohkan yang soleh? Ini yang lebih penting. Jadi ada 4 kewajiban kita terhadap anak kita. Pertama, doain yang baik-baik. Kedua, cari nafkah yang halal. Ketiga, didik agama secara maksimal. Keempat, mencontohkan pribadi yang soleh kepada anak kita. Insya Allah kalau 4 ini udah kita lakukan, kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan anak-anak kita anak yang soleh. Amin ya Rabbal Alamin. Terakhir Pak, saya dapat amanat dari guru kita Dr. Kiai Haji Izal Soleh Jelani. Begitu ditelepon, dok lagi di mana dok? Di rumah Kiai. Bisa ke rumah? Siap Kiai. Begitu saya ke rumahnya, udah ente jadi ketua panitia pembebasan lahan jalan pesantren aneh. Agak banyak yang mesti kita bebasin, 6.000 meter. Berapa? 6.000 meter. Harganya 500.000 per meter. Cari donatur yang pada mau nyumbang. Kali kalau orang beli makanan, traktir teman-temannya ratusan ribu, beli baju jutaan pada berani, kenapa yang 500.000 per meter pada kagak berani? Makanya saya mengajak kepada hadirin, para pendengar semuanya yang mendengar suara saya, mengajak buat investasi akhirat. Lahan pesantren guru kita Dr. Kiai Soleh Jelani, pondok pesantren Roboh Al-Lawazi, untuk membebaskan lahan seluas 6.000 meter dengan harga 500.000 per meter. Gak apa-apa Ustaz, saya punya bil 190.000. Gak apa-apa, tarik, saya ambil. Saya semeter dah, lumayan. Saya 2 meter, lumayan. Ini buat investasi kita di akhirat. Saya bukan cuma buat ngajak doang nih Pak, saya juga contohin. Ya masih saya dagang kerupuk bisa ngumpulin duit 500.000 per meter. Masih bapak yang kerjaan kontrakan beci pun pada kagak bisa. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.